Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi Bukan Pemuda Biasa, yaitu ada politik etis dan perkembangan pers di Indonesia. Terus yang kedua ada kemunculan pergerakan untuk era baru di Indonesia. Nah, semoga materi minggu kemarin dapat dipahami ya semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas materi yang sama, yaitu Bukan Pemuda Biasa. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu Bukan Pemuda Biasa. Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Lepas dari yang namanya pemuda dan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang didirikan pemuda. Nah, setelah Budi Utomo didirikan, semangat pemuda Indonesia ini semakin bangkit meski masih dalam konteks kedaerahan. Nah, contohnya itu ada Trikoro Darmo, di mana Trikoro Darmo ini merupakan organisasi pemuda pertama, yaitu dalam kongresnya pada tanggal 12 Juli 1918 berubah menjadi Jong Java atau Jawa Muda. Nah, organisasi Trikoro Darmo ini awalnya itu lebih cenderung kepada ke arah Jawa, yang terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sehingga pada tanggal kongresnya ini berubah nama menjadi Jong Java atau Jawa Muda. Harapannya itu agar komunitas Sunda dan Betawi juga dapat bergabung pada Jong Java. Jong Java ini merupakan organisasi bukan berbasis politik, tetapi dalam perjalanannya ini berkembang menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok anggota di bawah 18 tahun yang tidak boleh berpolitik. Selanjutnya itu ada kelompok anggota di atas 18 tahun yang diperbolehkan mengikuti gerakan politik. Nah, munculnya Jong Java ini diikuti organisasi pemuda kedaerahan lainnya, itu ada seperti Jong Sumatranen Bon, Jong Minahasa, Jong Celebes atau Sulawesi, Jong Ambon, dan Jong Borneo yang ada di Kalimantan, serta ada Sekarukun, organisasi pemuda yang didirikan oleh para pelajar sekolah guru. Selain itu, muncul organisasi lain, yaitu organisasi pemuda Jong Islamieten Bon atau JIB yang dibentuk oleh Agus Salim sebagai wadah bagi para pemuda di kalangan Islam. Nah, organisasi ini setelah usulnya untuk memasukkan unsur Islam dalam Jong Java tidak diterima, muncullah organisasi ini. Meskipun berbasis Islam, JIB ini tetap memperjuangkan persatuan nasional. Hal ini muncullah organisasi-organisasi pemuda menciptakan suatu pergerakan kebangsaan yang semakin dinamis, bahkan mulai bersentuhan dengan gerakan politik. Nah, pada tahun 1923, Lustrum pertama Jong Sumatren Bon, yaitu Muhammad Yamin, menyampaikan pentingnya memiliki satu bahasa pengantar yang bersumber dari budaya sendiri dengan gagasan majalah kebudayaan yang diberi nama dengan nama Malaya. Nah, pada tahun 1924, nuansa politik semakin jelas di Jong Java, bahkan sudah sangat kental di JIB. Pada tanggal 15 November 1925, organisasi pemuda mengadakan pertemuan yang menghasilkan rencana untuk mengadakan Kongres Pemuda dan membentuk komite yang dipimpin oleh Tabrani. Nah, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, pelajar-pelajar Minahasa, dan Sekarukun. Nah, pertemuan ini itu untuk mempersiapkan dan penyelenggaraan kongres yang akan diadakan tersebut. Pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 diadakan rapat besar pemuda yang diketuai oleh Tabrani di Jakarta, atau yang sering disebut dengan Kongres
Kongres Pemuda pertama. Dalam kongres ini bertujuan untuk membentuk satu badan sentral yang memantapkan paham persatuan kebangsaan serta mempererat hubungan antar semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Nah, pada Kongres Pemuda pertama ini muncul kesadaran dan kesepahaman mengenai pentingnya persatuan dan memiliki bahasa kesatuan dengan pilihan yaitu ada bahasa Jawa ataupun bahasa Melayu. Dan pada akhirnya disepakati untuk menggunakan bahasa Melayu yang akan diperkaya dengan bahasa lain sebagai bahasa persatuan dan disebut dengan bahasa Indonesia. Nah, hasil tersebut diusulkan oleh Tabrani untuk dibahas lebih lanjut pada Kongres Pemuda berikutnya untuk merancang ikrar yang memutuskan kesepakatan bahasa persatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1926 yang dihadiri perwakilan berbagai organisasi dan Komite Kongres Pemuda I, ini muncul usulan pembentukan badan tetap untuk keperluan persatuan Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu pada tanggal 30 Agustus 1926 direalisasikan dengan disahkannya anggaran dasar satu organisasi baru yaitu Jong Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada pada tanggal 20 Februari 1927 Jong Indonesia didirikan di pertemuan yang diprakarsai oleh Algemene Club di Bandung. Nah, Jong Java ini berasaskan kebangsaan atau nasionalisme dengan tokohnya itu ada Sultan Syahrir, Suwiryo, Halim, Muhtamzir, Yusuf Padi, dan Notokusumo. Bulan September 1926, pertemuan pelajar dan mahasiswa membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia atau disingkat PPPI yang beranggotakan para mahasiswa Stovia dan Sekolah Tinggi Hukum. Organisasi ini bertujuan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia dan diketuai oleh Sugondo Jojo Puspita dengan para tokohnya yang lain itu ada Muhyamin, Abdullah Sikit, Suwiryo, Sumitro Rekso Diputro, Aka Gani, Sunarko, Amir Syarifuddin, Sumanang, dan anggota PPI ini memiliki hubungan yang sangat dekat dan tidak formal, sering berkumpul di Indonesia Klub Gebau di daerah Kramat nomor 106 Welterverden. Jong Indonesia dan PPPI selanjutnya memegang peran strategis dalam perjuangan pemuda untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, pada tahun 1927, gerakan semangat dan gelora para pemuda semakin meningkat dan mengambil percepatan yang luar biasa, di mana mereka menangkap setiap ide memerdekakan Indonesia dengan terus menjalin hubungan baik dan komunikasi intensif antar organisasi. Nah, pada tanggal 28 Desember 1928, Kongres yang diselenggarakan Jong Indonesia di Bandung menghasilkan beberapa keputusan penting. Nah, pada saat ini, Insinyur Soekarno memberi ceramah yang menyemangati para pemuda. Kongres ini menghasilkan keputusan penting. Yang pertama ada 1. Menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Terus yang kedua, bahasa Indonesia atau dari bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar organisasi Pemuda Indonesia. Terus yang ketiga ada Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI mengenai dibentuknya fusi atau gabungan semua organisasi yang ada yang berasas kebangsaan. Mengambil langkah dengan mengadakan pertemuan dan membentuk panitia Kongres Pemuda yang bertanggung jawab terhadap serangkaian acara dan pertemuan yang dapat menguatkan semangat persatuan. Nah, ketuanya itu ada Sugondo Jojo Puspita dari PPPI. Nah, Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27
tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pertemuan inti atau kongres ini dihadiri oleh 750 orang dari semua organisasi pemuda, mahasiswa, dan berbagai organisasi partai, serta perwakilan dari Volksraad dan pemerintah Hindia Belanda. Nah, beberapa tokoh yang hadir pada Kongres Pemuda II ini ada Sugondo Jojobudista, Djoko Marsaid, Mohyamin, Amir Syarifuddin, Sartono, Kartokusumo, Abdurrahman, Sunarjo, Kartosuwiryo, S. Mangunarso Sarkono, Nanon Purnomo Wulan, Siti Sundari, Mohroem, Wongsonegoro, Kasmaning Sodimerjo, dan Aka Gani. Dengan sidang. Nah, sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongelingen, Bonn. Nah, pada pidato pembukaannya, Sugondo Jojobudito ini mengingatkan pentingnya Indonesia bersatu. Nah, sedangkan itu Mohyamin menyampaikan pidato tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang diperkuat dengan 5 faktor apa aja ya. Yang pertama itu ada sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Di pembukaan sidang ini juga dibacakan amanat tertulis dari Insinyur Soekarno dan pengurus Perhimpunan Indonesia yang saat itu sedang ada di Belanda. Selanjutnya, sidang kedua itu pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Ostjava Bioskop Koningsplein yang pada saat itu membahas terkait pendidikan. Nah, selanjutnya itu pada pertemuan ketiga atau sidang ketiga itu pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesia Klub Geboy. Saat istirahat ini W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya dan puncaknya itu Kongres Pemuda diikrarkan sumpah sebagai wujud historis dan monumental Sumpah Pemuda. Nah, pada sidang ketiga ini direncanakan akan diramaikan pawai, tetapi gagal karena dilarang pihak Belanda. Nah, karena kecewa tidak mengurangi semangat peserta kongres untuk menyimak ceramah-ceramah tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, kehidupan yang demokratis dan patriotis yang disampaikan oleh Sunaryo. Nah, gerakan kepanduan juga disampaikan oleh Ramelan. Saat sidang ini, ya seperti pada saat istirahat, itu W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya secara instrumental untuk menyiasati larangan Belanda, dan lagu inilah yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Bahas tentang Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, semoga saudara semua dapat memahami materi pada pertemuan kali ini ya. Apabila saudara semua ada yang belum paham atau kurang paham, dapat bertanya atau berdiskusi di grup WhatsApp ataupun melalui komentar di e-learning SKP. Sekian dari saya, ada kurang-kurangnya dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.